Tuhan mengatur orang-orang yang kita temui dan hadir bersama selama hidup kita, dan juga hubungan yang kita bangun dan bagikan. Dia mengatur sehingga dia dapat menggunakannya untuk mengubah dunia dan menjadikan kita orang-orang yang hebat. Dan kita tahu dengan kepastian dan keyakinan yang besar bahwa Tuhan yang sangat peduli dengan kita, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Anda harus tahu bahwa tidak ada yang kebetulan mengenai orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup Anda. Anda akan melihat bahwa rencananya sangat menakjubkan bagi Anda. Jika Tuhan menginginkan seseorang dalam hidup Anda, Dia akan menemukan cara untuk menghubungkan jalan Anda. Ketika Tuhan menginginkan Anda dengan seseorang, 8 hal ini dapat diamati. Anda harus memperhatikan dengan baik kejadian-kejadian ini untuk mengetahui bahwa Tuhan sedang mengatakan sesuatu kepada Anda. Yang pertama, Anda mengamati minat dan kesukaan yang sama, komitmen bersama, dan kemajuan bersama. Tanda-tanda ini mungkin umum di antara orang-orang. Satu tanda yang sangat penting tetapi begitu jelas sehingga sering diabaikan adalah kebutuhan akan ketertarikan yang sama antara kedua belah pihak. Banyak orang Kristen selalu bertanya apakah Tuhan menginginkan mereka dengan seseorang, tetapi mereka belum mengamati atau mengetahui apakah orang tersebut tertarik pada mereka atau tidak. Tuhan jarang sekali akan menyatakan sesuatu tentang masa depan hubungan Anda dengan seseorang sebelum Anda mengetahui perasaannya terhadap Anda juga. Banyak para single yang menginginkan rasa aman dengan mengetahui bahwa suatu hubungan akan terjadi sebelum mereka membuka diri dan mengungkapkan perasaan mereka kepada orang yang mereka sukai. Tetapi sekali lagi, terkadang Tuhan tidak mengizinkan seperti itu. Sebaliknya, Tuhan akan menyatakan dan mengkomunikasikan kehendak dan rencananya setelah Anda terlebih dahulu mengungkapkan perasaan Anda dan melihat bagaimana respon orang itu. Apakah ada ketertarikan yang sama, komitmen dan perasaan yang sama, dan kemauan yang lebih kuat daripada perlawanan, dan selalu bersedia untuk memajukan hubungan dengan langkah yang sehat. Indikasi kuat ini menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan Anda dengan orang tersebut. 2. Upaya untuk membangun hubungan berhasil sangat bergantung kepada hal yang praktikal. Anda harus tahu bahwa suatu relasi hubungan adalah tempat yang menyenangkan dan unik dalam hidup, di mana hal rohani dan hal praktikal berbaur. Akan ada berbagai macam indikator hal rohani bagi orang Kristen bahwa Tuhan menginginkan atau tidak menginginkan Anda bersama seseorang. Tetapi Tuhan juga akan berbicara melalui hal yang praktikal. Sebagai contoh, jika Anda benar-benar ingin bersama seseorang, tetapi orang tersebut mendapatkan pekerjaan dan pindah dan tampaknya tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan Anda secara jarak jauh. Penghalang hal praktikal seperti ini merupakan indikasi kuat bahwa Tuhan tidak menginginkan Anda berdua bersama. Di sisi lain, ketika hal praktikal yang diperlukan itu tersedia dan tidak menjadi penghalang, ini adalah indikasi yang baik bahwa Tuhan ingin Anda untuk terus maju. Dan nasihat-nasihat praktikal tentang hubungan yang berhasil sudah ada di firman-Nya. Kita hanya perlu membaca firman dan mengikuti tuntunannya. 3. Akan ada konfirmasi dari firman Tuhan ketika Tuhan menginginkan Anda dengan seseorang. Orang Kristen memiliki keuntungan besar dalam hal hubungan yang tidak dimiliki oleh orang non-Kristen. Kita tidak perlu bertanya-tanya dan mendebak-nebak apa yang Tuhan inginkan dan yang tidak inginkan dari kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan mengetahui dengan detail, dengan sangat spesifik tentang bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk hidup. Di Amsal 16 ayat 9 berkata, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Firman Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang esensial dan paling penting. Jadi, jika suatu hubungan akan menyebabkan Anda tidak menaati bagian manapun dari Alkitab,
hubungan itu bukan dari Tuhan. Tetapi, jika hubungan itu akan menolong Anda untuk menaati apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, itu adalah tanda bahwa Tuhan mungkin menginginkan Anda bersama orang tersebut. 4. Ujian yang menguatkan dan membangun Anda sebagai pasangan, dan bukan yang meruntuhkan kalian, adalah tanda-tanda bahwa Tuhan ingin kalian bersama. Tidaklah salah untuk fokus kepada kesenangan dalam hubungan berpasangan atau merasakan perjalanan yang mudah dan berasumsi bahwa inilah jalan yang Tuhan ingin Anda tempuh. Jalan yang mengarah kepada kehendak Tuhan bagi hidup Anda seringkali ditandai dengan lebih banyak cobaan dan ujian dibandingkan dengan kemudahan. Tuhan mendisiplinkan orang-orang yang dikasihinya sesuai dengan firman Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Anda tidak perlu terkejut dengan tantangan dan pencobaan yang berapi-api yang menguji Anda. Karena sebagai orang Kristen, Anda dipanggil untuk membawa kemuliaan Tuhan melalui dua orang bersama-sama. Dia akan meneguhkan dan memperkuat ikatan Anda, bukan melalui masa-masa yang mudah, tetapi melalui masa-masa yang sulit. Anda tidak perlu bingung atau salah paham. Sebuah hubungan seharusnya dipenuhi dengan sukacita, musim-musim yang menyenangkan, dan kenangan-kenangan yang indah. Tetapi, salah satu tanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh menginginkan Anda bersama seseorang adalah ketika hal-hal sulit yang terjadi digunakan untuk menguatkan ikatan satu sama lain dan bukan untuk melemahkannya. Anda akan belajar bahwa masa-masa sulit dan situasi yang tidak menyenangkan tidak akan melemahkan hubungan berpasangan, tetapi justru menguatkan untuk fokus pada masa depan. Yang kelima, keinginan untuk membayar harga dan berkorban untuk hubungan yang berhasil. Anda tidak akan tahu kedalaman minat keinginan seseorang yang ingin bersama Anda sampai Anda melihat mereka membayar harga dan bersedia berkorban untuk mewujudkannya, dan selalu ingin hubungan itu berhasil dan bergerak maju. Hal terpenting adalah memberikan waktu dan perhatian untuk memupuk dan memelihara hubungan. Tanpa kerja keras dan tanpa banyak energi yang dicurahkan, sebuah hubungan akan mati. Jika seseorang tidak dapat mengerahkan kekuatan untuk menelepon Anda sepulang kerja, hubungan itu tidak akan terjadi. Jika Anda merasa terlalu terpaksa untuk menghabiskan akhir pekan Anda untuk mengenal seseorang, hubungan itu tidak dimaksudkan untuk terjadi. Tuhan tidak akan membuat sebuah hubungan terjadi dengan mengizinkan Anda mengabaikan semua kerja keras dan secara ajaib membiarkan hubungan itu berkembang dengan sendirinya. Tidak. Ketika Tuhan benar-benar menginginkan Anda dengan seseorang, Dia akan memberi Anda berdua energi untuk membuat hubungan tersebut berhasil. Jika energi dan keinginan untuk berkorban itu tidak ada, ini adalah tanda bahwa hubungan tersebut tidak akan terjadi. 6. Firman Tuhan selalu menjadi keyakinan utama mereka. Firman Tuhan selalu menjadi obsesi mereka karena rencana Tuhan selalu sejalan dengan firman. Mereka ingin menyenangkan hati Tuhan. Mereka ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Mereka selalu percaya akan kuasa dan arahan yang diberikan dalam firman Tuhan. Tuhan tahu segalanya. Tuhan mengingatkan bahwa Anda harus berhati-hati dengan orang-orang yang bergaul dengan Anda. Banyak orang yang kelihatannya rohani, tetapi Anda dapat memahami mereka melalui pengetahuan dan kesungguhan mereka terhadap firman yang mereka terapkan saat Anda bergaul bersama dengan mereka. Anda tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, menjadi rendah hati, penyayang, sabar, dan jujur. Jadi Anda harus memperhatikan sifat ini. Dan ketika sifat-sifat ini nyata di dalam diri mereka, Anda bersama dengan orang yang tepat. Yang ketujuh, ada bagian dari diri Anda yang Anda tidak dapat lepaskan. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka jaga dengan niat dalam hidup mereka. Anda tahu apa yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri, dan Anda melihat hal-hal ini ada di dalam diri mereka.
Seringkali Tuhan menolong kita untuk mengetahui apa yang kita inginkan dalam diri seseorang. Sehingga saat kita bertemu dengan mereka, hubungan akan terjalin tanpa banyak kebingungan dan banyak kebimbangan. Anda tidak ingin melepaskan mereka. Anda ingin mereka menjadi bagian dalam hidup Anda. Anda memiliki kesaksian batin dalam diri Anda bahwa itu berasal dari Tuhan, sehingga Anda mendapat hati yang damai. Meskipun tidak selalu bersama setiap waktu, Anda melibatkan satu sama lain ke dalam jadwal Anda. Sebelum Anda membuat rencana dengan teman-teman Anda memastikan bahwa Anda dapat meluangkan waktu untuk satu sama lain, dengan tujuan untuk mengembangkan hubungan. Dengan ini, Anda akan tahu bahwa Tuhan menginginkan Anda dengan orang tersebut. 8. Selalu memahami kelemahan. Mereka mungkin telah melihat bagian yang terburuk dari diri Anda. Mereka telah melihat Anda pada saat Anda terbebani dengan ketakutan dan ketidakamanan. Namun, mereka memilih untuk mengasihi Anda. Mereka memilih untuk menetap bersama Anda, terlepas dari kelemahan dan masa lalu yang ada. Semangat untuk selalu berjuang bersama selalu ada, meskipun harus berhadapan dengan tantangan dan situasi yang sulit. Melalui masa-masa sulit bersama, Tuhan selalu memberikan kekuatan, kasih karunia untuk terus maju dan fokus pada hari-hari yang lebih baik di masa depan. Sehingga hubungan tersebut bisa menjadi kokoh dan lebih kuat, bukan menjadi hancur atau menjadi lemah. Anda selalu dapat percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan atau libatkan di dalam kehidupan relasi hubungan Anda, Tuhan menaruh kuasanya di dalamnya dan memastikan hubungan Anda tersebut menjadi sempurna. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.